Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan lanjutin ya, seperti janji aku kemarin, kita akan ngebahas aplikasi induksi elektromagnet di sekitar kita gitu ya pokoknya. Nah, apa yang akan kita bahas? Ini dia transformator atau trafo. Kalian pernah kan lihat tiang listrik? Ya, kalau belum pernah coba lihat tiang listrik di sekitar kalian gitu ya. Kita akan ngebahas bukan kabelnya, bukan tiangnya ya, tapi ini dia. Ini yang disebut dengan trafo. Dalamnya ada trafo. Oke. Nah, trafo itu sebenarnya apa sih? Trafo itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan AC ya dari satu tegangan AC menjadi tegangan AC lainnya yang diperlukan oleh beban listrik. Jadi di sini kalau dari PLN itu kan dibagi-bagi tuh ke rumah-rumah. Nggak mungkin kan dari PLN langsung ke rumah kalian, nanti PLN ke rumah kalian, ya kan kabelnya kagak cukup gitu ya. Atau misalkan tegangannya itu pasti sangat besar kalau di PLN, makanya dia dibagi-bagi biar di rumah kalian itu tegangannya ya sekitar 220 volt kayak gitulah ya, biar kagak boros listrik gitu yuk. Nah, ini dia bentukan trafo dalamnya ya kira-kira sebenarnya. Nah, di sini ada AC source atau sumber AC ya. Jadi sumber listrik bolak-balik biasanya dari PLN. Kemudian di sini ada tegangannya jelas ya dari sini. Kita sebut di sebelah sini adalah rangkaian primer karena sumbernya dari mana, source-nya dari mana kayak gitu ya. Di sini ada kumparan primer. Kemudian di sini adalah rangkaian sekunder. Rangkaian sekunder itu yang mau dijadiin ya atau yang menerima misalkan dari rumah kalian. Di sini ada kumparannya, kemudian ini jelas ada tegangan sekundernya. Kemudian misalkan di sini aku hubungin sama suatu hambatan ya. Sebenarnya ini kalau rumah kalian juga kompleks kan ya, ada lampu, ada listrik, ada kompor listrik misalkan, ada lemari es, ada TV, ada lain-lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya banyak di sono gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kuat arus. Biar sederhana gini saja lah ya. Nah, di sini ada yang warna ini nih kayak keramik. Ini sebenarnya apa? Itu bukan keramik ya. Itu adalah batang yang bentuknya kotak, bisa lingkaran sebenarnya juga bisa. Kemudian dari apa dia? Nah, bentuknya adalah dari besi atau baja dan lain sebagainya. That's why trafo itu berat. Karena di sini butuhnya yang ferromagnetik ya. Kenapa nggak plastik? Ya kan kalau plastik dia nggak bisa menghasilkan atau mengambil, menyerap magnet dengan kuat, makanya butuhnya yang ferromagnetik. Oke, trafo ada dua, yang pertama adalah step up ya, dan yang kedua adalah step down. Bedanya apa? Kalau step up jelas ya, up naik berarti menaikkan tegangan. Kalau yang step down berarti menurunkan. Nah, menaikkan tegangan berarti VS-nya harus lebih besar ya dari VP atau VP kurang dari VS. Kalau step down berarti menurunkan tegangan, berarti VS-nya harus lebih kecil daripada si VP alias VP-nya lebih besar dari VS. Nah, kalau di rumah-rumah kalian berarti apa guys? Kalian pasti bisa menjawab sendiri apakah kalau trafo yang ada di tiang listrik itu step up atau step down. Oke? Nah, kita akan lanjut. Selanjutnya adalah ideal ya. Kenapa kita ngomongin ideal? Ya, kalau di dunia nyata sebenarnya nggak ada sih yang ideal. Nah, ideal itu hanya ada di fisika ya. Kenapa? Karena biar mempermudah aja perhitungan. Bayangin kalau nggak diidealkan maka akan sangat susah seperti itu ya. Nah, di ideal ini kita akan ngomongin ya syarat ideal, trafo ideal itu daya sekunder harus sama dengan daya primer ya. Walaupun tadi V-nya naik turun maka dayanya itu harus tetap. Nah, yang ngaruh di sini ada VS akan dikali IS sama dengan VP dikali IP. Dari mana? Dari P sama dengan VI ya, VIP. Oke. Nah, di situ atau bisa kita tuliskan ya. Jadi kalau di sini V itu berbanding terbalik dengan I, maka aku udah sempat bilang dipengaruhi sama N ya, alias jumlah lilitan. Kalau V dan N itu dia berbanding lurus, makanya VS per NS sama dengan VP per NP, seperti itu. Nah, kalau di dunia nyata seperti apa sih? Maka di sini kita yang hitung adalah efisiensi, karena kan PP
P primer itu tidak akan sama dengan PS kayak gitu ya. Nah, kalau efisiensi itu kita ngitung tuh si keluarannya, sekundernya dibagi dengan primernya ya, inputnya itu kali 100%. Jadi output per input kali 100%. Nah, kalau sama ideal berarti kan dia efisiensinya 100%. Tapi bohong, padahal di dunia nyata kan nggak ada yang 100%. Nah, kita pakai ini aja. Kalau misalkan diketahui suatu trafo 80%, nah pakai rumus ini. P sama V-nya sama ya, pakai V kali I. Nah, ini adalah si keterangannya gitu ya, banyak. Silahkan ditulis ya. Kalau enggak, sebenarnya kalian udah tahu sih, soalnya dari kemarin kan udah ngomongin tentang P, V, I, N, dan efisiensi kayak gitu ya. Ini dia contohnya ya, perhatikan gambar berikut. Misalkan aku punya trafo, kemudian di sini ada source-nya itu 200 volt, IP-nya adalah 500 mA, sedangkan IS-nya adalah 0,4 ampere. Apabila efisiensinya 60%, berapakah perbandingan jumlah lilitan primer dengan sekunder? Nah, kita tahu kalau si N itu bisa kita cari dengan V ya, maka kita akan nyari V-nya dulu di sini. VS-nya berapa? Nah, penyelesaian dulu ya, diketahui dulu. Ini adalah VP 200 volt, IP 500 mA, dan IS-nya adalah 0,4 ampere. Karena ini ampere, IP-nya aku jadiin ampere, oke? Dibagi 1000. 1, 2, 3 ya, benar. Oke. Diketahui juga di sini efisiensinya adalah 60% ya. Sehingga yang ditanya adalah NP banding NS berapa? Jawab aja gitu ya. Ini dia jawabannya ya. Kita udah tahu kalau pakai efisiensi ya jelas pakai eta sama dengan PS per PP kali 100%. Nah, P itu kan V kali I, makanya di sini aku langsung tulis VS kali IS per VP kali IP. Nah, udah deh, masukin aja angkanya. Persennya bisa kita coret ya, coret. Oke. 100 kali 0,4 itu 40, 200 kali 0,05. Berarti 00 habis 2 kali 5 itu 10. 60 kali 10 600 ya, berarti 600 sama dengan VS kali 40. So VS-nya adalah 600 dibagi 40 alias 15 volt ya. Ini adalah VS-nya. Nah, yang ditanya tapi bukan itu, tapi NP per NS. Nah, kita dapetin tuh NP per NS sama dengan VP per VS. Aku tadi udah bilang ya kalau N sama V berbanding lurus, sehingga kita bisa dapat tuh VP-nya berapa? 200, VS-nya adalah 15. So, kita dapat bandingannya adalah 40/3. Itu dia perbandingan dari jumlah lilitan pada trafo ini. Kayak gitu. Sebenarnya contoh soalnya masih banyak sih ya, cuma biar durasi gitu ya. Nah, intinya ini dia akhir dari induksi elektromagnetik. Habis ini kita belajar apa lagi? Ya, kita akan belajar kalau kemarin udah sempat disinggung tentang AC ya. Jadi arus bolak-balik ya. Jadi kita akan belajar listrik di mana arusnya bolak-balik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.